Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Halo Kak Ivana. Halo Kak Rahel, kembali lagi dengan Kak Ivana dan Kak Rahel. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu nih Kak Rahel. Oke Kak Ivana, adik-adik ayo ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, berikan kami sukacitamu sehingga kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan dengan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Rahel, biar lebih semangat lagi, kita mau yel-yel dulu nih. Oke deh Kak. NDC Kids, Praise the Lord. Kak Ivana, Kak Rahel belum kedengeran suara adik-adik di rumah. Sekali lagi yuk adik-adik. NDC Kids, Praise the Lord. Kita mau bernyanyi untuk nama Tuhan. Adik-adik sudah pernah dengar lagu ini belum? Kalau belum, kita belajar bersama-sama ya. Ikutin gerakan kakak. Let's go. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Betul banget Kak. Kita mau selalu memuji nama Tuhan ya Kak. Iya adik-adik, yuk kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Yuk adik-adik ikuti kakak ya. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yeay! Puji nama Tuhan Kak Ivana. Luar biasa sekali Kak Rahel, adik-adik di rumah mengikuti dengan semangat. Yeay, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan kalau kita mau bersyukur menjadi anak-anak Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Yuk mari adik-adik, kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar semua firman yang masuk dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah Kak Tina, makasih ya. Kak Tata jadi nggak kedinginan adik-adik, nggak kena hujan, sampai di rumah dengan selamat. Aduh, thank you banget Kak Tina. Ih, sama-sama Kak Tata. Kan Kak Tata sahabat baik aku. Ah,
Happy banget ya Kak Tata hari ini. Nah, tapi adik-adik kadang-kadang susah loh jadi seperti Kak Katina itu, rela berkorban adik-adik buat teman. Kak Tata aja sampai sekarang masih suka agak pilih-pilih gitu. Paling-paling yang bagus-bagus buat Kak Tata dulu deh. Nanti kalau buat teman-teman, deh yang kedua-kedua ini aja deh, yang nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu bagus ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu artinya rela berkorban? Bingung ya Kak? Adik-adik di rumah gimana? Pasti semua juga pada bingung ya, rela berkorban tuh kayak gimana? Nih ya, Kak Tina punya sesuatu yang bisa membantu adik-adik di rumah dan Kak Tata untuk mengerti tentang apa sih itu berkorban. Apa itu Kak Tina? Nih, lihat ya. Kak Tina punya apa ini? Oh, bagus gambarnya. Gambarnya bagus banget kan Kak? Friend. Iya kan? Nih adik-adik, bagus banget kan? Nih, coba ya kalau Kak Tina berdiriin gambar ini, bisa nggak ya kira-kira? Tuh, aku lepas ya. Gimana caranya kalau nggak ada sesuatu di belakangnya ya adik-adik ya? Jatuh ya dia ya. Iya. Coba nih, Kak Tina punya sesuatu buat menyangga supaya dia bisa berdiri. Oh. Kita coba ya. Nih, kita coba. Semoga dia bisa berdiri ya adik-adik ya. Harusnya. Karena gambarnya bagus. Aku lepas. Yes, dia bisa berdiri. Kita bisa lihat gambarnya dengan bagus Kak Tina. Adik-adik juga pasti bisa kan lihat gambar ini dengan baik kan? Kenapa dia bisa berdiri? Karena ada penyangganya nih adik-adik. Tuh, di belakangnya ada penyangganya yang menahan gambar ini supaya dia bisa berdiri. Oke. Coba ya Kak Tata sama adik-adik di rumah bayangin nih. Kalau si penyangga ini nih, penyangga kecil ini dia bisa ngomong, dia bilang gini, aku nggak mau nahanin gambar itu. Aku udah kecil, aku di belakang dia ketutupan, nggak kelihatan. Aku nggak mau. Tuh, dianya bisa dilihat orang, bagus. Akunya nggak kelihatan, nggak mau. Kebayang nggak? Kalau si penyangganya bisa ngomong terus dia bilang begitu adik-adik. Mana bisa berdiri gambarnya, ya kan? Iya. Kayak tadi jatuh-jatuh ya Kak Tata ya. Nah kalau jatuh-jatuh kayak tadi, adik-adik di rumah mau lihat gimana? Masa harus jalan-jalan ke depan terus kayak lihat-lihat gitu? Kan repot ya, ya kan Iya, Kak? betul. Jadi menyusahkan semua orang kan, nggak bisa lihat, nggak bisa menikmati gambar yang bagus ini. Oh, jadi adik-adik rela berkorban itu seperti karton penyangga itu tadi ya Kak Tina. Iya bener tuh Kak. Walaupun nggak kelihatan, walaupun misalnya kayak kita nih ya, buat kita, aduh harus korbanin waktu, aduh harus susah-susah dikit, buang waktu ngajarin dia temen yang bisa ini agar bisa begitu. Tapi pada akhirnya dengan kita berkorban itu adik-adik, teman-teman kita bisa jadi lebih baik, bisa jadi happy. Kita juga bisa happy loh adik-adik. Jadi seperti itu ya rela berkorbannya. Iya bener banget tuh Kak Tata tuh. Oke. Nah adik-adik Kak Tata, Ya. ngomong-ngomong soal sahabat yang rela berkorban, yang baik, aku jadi keinget nih sama ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa Kak. Oh ya, gimana itu? Iya namanya itu Yonatan. Oke, terus ceritanya gimana Kak Tina? Nih Kak Tata inget tuh Yonatan tuh siapa? Agak lupa ya Kak Tata ya. Nih aku ingetin ya Kak ya. Yonatan itu anaknya Raja Saul. Nah, Yonatan ini punya seorang sahabat yang luar biasa banget. Dia itu berdua ini tuh baik banget deh Kak. Bahkan mereka ini saling mengasihinya itu udah kayak mengasihi diri mereka sendiri. Oh, Nah, nama sahabatnya ini Daud. tunggu Kak Tina. Raja Saul bukannya benci sama Daud ya? Raja Saul tuh bukannya yang suka kejar-kejar Daud dan mau membunuhnya? Iya bener Kak. Memang, oke. memang bener Kak. Raja Saul itu benci banget adik-adik sama Daud. Tapi tahu nggak kenapa Kak? Karena Raja Saul itu iri sama Daud adik-adik. Dia takut posisinya sebagai raja akan diambil sama Daud. Tapi yang luar biasanya nih ya Kak, biarpun ayahnya seperti itu, Yonatan tuh, aduh dia tuh bener-bener baik sama Daud. Dia bener-bener jadi seorang sahabat yang dia tuh mengerti banget rencana Tuhan kalau Tuhan mau memakai Daud, mengangkat Daud menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan dia itu nggak iri Kak. Wah, dia nggak marah, dia nggak iri adik-adik. Bener-bener luar biasa banget kan. Bahkan yang lebih hebatnya lagi,
dia mau menolong Daud melarikan diri dari ayahnya supaya selamat nggak dibunuh. Wah, baik Hebat kan? banget ya Yonatan itu, Kak Tina. Terus aku mau dong, Kak Tina. Kak Tata mau juga nih adik-adik punya sahabat seperti Yonatan. Gimana caranya ya, Kak Tina ya? Mau. Mau. Adik-adik di rumah gimana? Mau nggak punya sahabat kayak Yonatan yang baik banget, yang luar biasa banget? Pasti mau kan? Iya dong, mau Kak Tina. Caranya gampang banget adik-adik. Kita harus mulai untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oh, oke. Begitu. Nah, dari cerita tadi ini kita belajar nih Kak dari Daud sama Yonatan. Kita belajar kalau untuk menjadi seorang sahabat yang baik, kita ini harus mau berbagi. Kita mungkin nggak bisa berbagi dalam hal-hal besar nih ya Kak, tapi kita bisa berbagi dalam hal-hal kecil. Misalnya, kalau sahabat kita lagi sedih, lagi kesel, kita bisa kasih mereka penghiburan. Wah, iya, bener Kak Tina. Kak Tata jadi ingat sekarang tentang berbagi adik-adik. Jadi selain rela berkorban tadi, Kak Tata jadi ingat waktu berbagi itu sama seperti misalnya Kak Tata pernah nih ajakin teman-teman Kak Tata, Kak Tina untuk ikut small group. Kak Tata teleponin, capek sih, tapi waktu temen itu ikutan small group, Kak Tata jadi happy karena Kak Tata bisa bantuin teman, bisa berbagi untuk sama-sama ikut di small group. Gitu ya Kak Tina? Iya bener banget Kak Tata. Itu sama aja kita mau berbagi, kita mau membiarkan teman-teman kita itu juga semakin dekat sama Tuhan. Nah itu oke. bagus banget Kak Tata. Oke. Nah adik-adik di rumah kan pasti agak-agak bingung nih ya. Kenapa sih Kak kita untuk jadi seorang sahabat yang baik kita harus mau berbagi? Ya, Kenapa sih kita ya? harus mau rela berkorban? Kenapa Bingung ya? kan? Iya. Nih tunggu ya, Kak Tina punya sesuatu. Lihat nih ya Kak Tata ya. Oke. Oke, tada. Wow, apa ini Kak Tina? Ini hatinya Kak Tina. Besar kan? Besar. Nah di dalamnya ada nama-nama sahabatnya Kak Tina nih. Ada Kak Tata di adik. Oh iya ada Kak Tata di sini. Wah, nah adik-adik di rumah sama Kak Tata nih. Kalau kalian punya sahabat, pasti mereka itu sudah disiapin nih tempat di dalam hati kalian. Nih kayak gini nih, udah ada kan tuh nama sahabat-sahabat Kak Tina dalam hati Kak Tina. Nah, ketika nih nama-nama sahabat itu sudah ada di dalam hati kita, itu berarti kita sayang sama mereka. Dan kalau kita sayang sama mereka, kita pasti mau menjadikan mereka itu orang yang lebih baik lagi Kak. Begitu. Dan ya memang sih Kak, kayak tadi pengalamannya Kak Tata, nggak gampang adik-adik. Kadang-kadang ya begitu tuh ya. Ya, Susah. jadi adik-adik sekarang Kak Tata tahu nih, berkat tadi contoh-contohnya Kak Tina, menjadi sahabat yang baik itu harus dimulai dari diri kita. Oke, dari kita sendiri adik-adik. Yang pertama selain rela berkorban seperti cerita karton tadi, yang kedua kita juga harus belajar untuk berbagi. Seperti hati ini kita berbagi. Contoh seperti ini misalnya adik-adik. Kalau ada teman misalnya nggak bisa matematika dan adik-adik pintar matematika. Nah, kenapa enggak? Untuk menjadi seorang sahabat, adik-adik mulai aja berbagi, ngajarin matematika sama teman adik-adik yang nggak bisa. Coba deh, nanti kalau teman-teman adik-adik ini bisa matematika, karena adik-adik bantu, karena adik-adik berbagi, rela berkorban, luangin waktu untuk ngajarin matematika, sama-sama happy loh. Dia bisa matematika karena adik-adik juga. Wah, itu luar biasa banget ya. Bener Kak banget Tina. tuh Kak, aku juga pernah ngalamin yang kayak gitu. Waduh Kak Tata, hari ini nih cerita kita tentang firman Tuhan itu luar biasa banget ya Kak ya. Ini mengingatkan Kak Tina supaya Kak Tina ini bisa jadi sahabat yang lebih baik lagi buat Kak Tata. Kak Tata juga harus jadi sahabat yang lebih baik lagi buat Kak Tina. Nggak mau kalah nih, sama-sama berlomba jadi sahabat yang baik. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kita mau baca ayat hafalan. Nah, ingat ya, yuk kita buka sama-sama ayatnya di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, ibadah hari ini kita udah selesai nih adik-adik. Nah, Kak Tina mau ingetin buat adik-adik di rumah yang berusia baby hingga TKB, kalian bisa mengunduh aktivitas yang ada di aplikasi NDC. Dan buat teman-teman semua nih yang berusia kelas 1 SD ke atas,
Kalian bisa berdiskusi dengan papa mama kalian dari list pertanyaan yang ada di aplikasi NDC. Yes, Kak Tina dan Kak Tata udah selesai, tapi buat adik-adik semua kita ada PR nih, jadi sahabat yang baik. Belajar sama-sama jadi sahabat yang baik ya. Yuk kita mau berdoa sama-sama atas firman hari ini, mengucap syukur dan minta Roh Kudus menjadikan kita menjadi sahabat yang baik. Yuk Kak Tina, kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Yonatan menjadi seorang sahabat yang baik, rela berkorban dan mau berbagi. Roh Kudus bantu kami ya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para orang tua yang diberkati Tuhan. Daud dan Yonatan adalah dua sahabat yang saling mengasihi, saling mendukung, dan memperhatikan. Saya berdoa melalui pengajaran ini, anak-anak dapat menemukan sahabat yang akan semakin mendekatkan mereka dengan Tuhan, dan tentunya juga menjadi sahabat yang membawa teman-teman mereka kepada Tuhan. Jangan lupa untuk mengikuti video challenge menyambut hari ulang tahun NDC dan NDC Kids. Kirimkan video singkat Anda dan keluarga dengan durasi maksimal 1 menit melalui email yang tertera di bawah ini, paling lambat tanggal 30 September 2020. Ada 3 hadiah menarik menanti Anda dan keluarga yang mengirimkan video paling kreatif. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang terus mendukung anak-anaknya untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati anak-anak kita agar tumbuh besar menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting Guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar, kemudian pilihlah fitur Parenting Guide yang tersedia untuk 2 kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten, bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary, bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.